Kami semua sudah resign dari rumah sakit itu. Tapi sesuatu dari rumah sakit itu ikut pulang. Warung kopi langganan kami waktu itu masih buka. Tapi suasananya tuh udah beda. Biasanya jam segitu itu masih pada rame. Rame suara sendok, suara motor lewat, dan bahkan suara pengunjung lain yang ketawa. Tapi sekarang cuman kedengeran suara kipas angin yang pelan. Waktu itu cuy, gue udah nyampe duluan. Gue masuk warung dan langsung pesen segelas kopi. Ya hitung-hitung sambil nunggu Rian dan Bayu. Jam waktu itu nunjukin jam 00.47. Dan kursi yang biasa didudukin Putri di warung tersebut masih kosong. Dan gue gak tahu kenapa masih otomatis nyisain kursi buat si Putri. Entah karena mungkin gue udah kebiasaan nongkrong berempat. Akhirnya cuy, si penjaga warung ini naruh segelas kopi di depan gue. Dan dia pun bertanya, "Kemana temen lu? Belum datang?" "Iya nih bang, bentar lagi kali ya." Padahal waktu itu gue sendiri gak yakin. Dan beberapa menit kemudian si Rian yang masuk. Mukanya si Rian ini kayak yang kelihatan lebih capek dari biasanya. Kayak lebih mirip orang yang seminggu gak tidur. Dia pun duduk dan langsung minum kopi gue. Gue pun coba nanya pelan ke Rian, "Bayu kemana?" Tuh, di luar masih nelpon. Dan di saat itu cuy, gue ngerasa harus nanya ke dua teman gue ini, "Sejak malam itu kalian balik lagi ke rumah sakit?" Gue sih enggak. Kalau Bayu, intinya sih kita berdua resign besoknya. Dengan wajah pucatnya, si Bayu duduk tanpa ngomong dan langsung nyalain rokoknya. Gue pun saat itu ngeliat dua teman gue ini secara bergantian. "Jadi habis malam itu gimana?" Bayu yang ngedenger pertanyaan gue waktu itu langsung ngeliat meja lumayan lama. Masalahnya sih bukan di rumah sakit lagi, tapi dia itu sudah ikut pulang. Malam pertama setelah resign, Rian berpikir semuanya udah selesai. Dia pulang pagi, tidur siang, bangun sore, normal sih. Bahkan terlalu normal. Sampai di malam harinya, jam waktu itu nunjukin jam 22:13. Si Rian itu lagi duduk di kamar. Dia nyalain laptopnya dan dia nonton YouTube. Dan tiba-tiba layarnya sih nge-freeze, stuck, tapi audionya masih bunyi. Dan di layar laptopnya terlihat refleksi kamarnya. Dan di refleksi itu cuy, ada bayangan seseorang yang berdiri di belakang kursinya. Dan saat ngeliat itu, si Rian tuh langsung nengok. Tapi kosong, gak ada siapa-siapa. Dan begitu Rian lihat lagi di layar laptopnya, bayangan seseorang itu masih ada. Dan bahkan lebih dekat. Dan di saat itu juga cuy, si Rian ini langsung nutup laptopnya. Jantungnya udah berdetak kencang. Tapi saat itu dia tuh cuman mikir, kecapean kayaknya nih. Akhirnya dia pun mutusin buat tidur. Dan di jam 1:40, si Rian itu kebangun. Dia itu kebangun karena ada suara troli didorong dari dalam rumahnya. Suaranya itu pelan. Dan suaranya itu berasal dari ruang tamu di rumahnya. Dan waktu itu Rian langsung bangun dan duduk di kasurnya. Saat itu Rian cuma bisa nahan nafas. Dan suara troli tersebut berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dan hening. Tiba-tiba ada suara ketukan pelan. Waktu ngedenger itu, Rian gak berani jawab. Dan handle pintu kamarnya tiba-tiba turun dengan sendirinya secara pelan-pelan. Seakan-akan ada seseorang yang membuka pintunya dari luar. Dan di saat pintu kamarnya kebuka sedikit tuh, di luar itu gelap. Tapi ada suara. Dan suaranya itu kayak yang Rian kenal. Suara intercom rumah sakit. "Pasien baru telah tiba." Dan di saat itu Rian langsung bangun dan nyalain lampu kamarnya. Dan ternyata
ternyata koridor rumahnya itu kosong. Tapi anehnya, di lantai rumahnya dan tepat di depan pintu kamarnya ada jejak roda, kayak bekas roda troli yang mengarah dan berhenti tepat di pintu kamarnya. 2 hari kemudian setelah Bayu resign, Bayu awalnya tuh nggak cerita cuy. Bayu mikir itu cuman mimpi. Sampai di malam kedua, si Bayu ini lagi di kamar mandi dan sedang cuci muka. Dan di saat dia ngeliat cermin, bayangannya sih normal. Sampai di saat dia matiin kerannya, bayangan di cerminnya itu kayak telat berhenti beberapa detik dan masih gerak sendiri cuy. Bayu yang ngeliat itu langsung nge-freeze. Di cermin, bayangannya si Bayu ini senyum. Padahal si Bayu ini lagi nggak senyum cuy. Kemudian bayangannya itu mundur 1 langkah, kayak ngasih tempat. Dan dari belakang bayangannya si Bayu yang ada di cermin itu, ada sosok tinggi yang muncul, berdiri tepat di belakang bayangan si Bayu. Bayu saat itu langsung noleh, tapi kosong. Dan di saat si Bayu ini balik lagi ngeliat ke cermin cuy, sekarang berdiri tepat di belakang bayangan si Bayu, nunduk dekat ke telinga bayangan si Bayu. Mulutnya kelihatan gerak, tapi tanpa suara. Bayu saat itu langsung nutup mata. Dan di saat Bayu buka matanya lagi, cerminnya kembali normal. Tapi anehnya, di cermin tersebut ada tulisan uap. Tulisannya shift berlanjut. 3 hari kemudian cuy, gue itu dapat chat dari Sirian di grup WA kami. Gue kira dia bercanda. Sampai malam itu jam 23.38, gue lagi di kamar sendirian. HP gue bunyi dan ada sebuah notifikasi dari nomor tidak dikenal mengirim foto. Dan di saat gue buka, ternyata itu foto warung kopi langganan kita yang diambil dari luar. Terus foto kedua waktu itu masuk sudut dalam warung, kursi tempat biasa kita nongkrong. Ada 4 gelas kopi, padahal harusnya kan 3. Dan kemudian foto ketiga masuk, foto close up kursi yang biasa si Putri dudukin. Ada seseorang yang duduk di situ. Sosok itu ngeblur, gelap, tapi ada satu hal yang kelihatan jelas. Di tangannya, dia itu megang buku log rumah sakit. Waktu itu gue langsung berdiri. Kursi di kamar gue bunyi pelan, kayak ada yang baru duduk. Setelah kejadian itu, Rian dan Bayu mutusin buat ketemu gue lagi di warung kopi langganan kita. Ya walaupun mereka berdua tuh ketakutan cuy. Dan saat itu mereka tuh udah datang duluan. Akhirnya gue duduk dan langsung pesan kopi. Si Rian ini yang ngebuka obrolan kita. Rian ini cerita pelan. Gue udah gak bisa tidur lagi. Dan ngedenger itu, Bayu cuman bisa nunduk. Kemudian si penjaga warung kopi ini datang, ngebawain pesanan kopi kita cuy. Awalnya sih cuma naruh 3 gelas, terus dia naruh 1 gelas lagi. Rian saat itu langsung nengok. Bang, kami cuman bertiga. Si penjaga warung kopi pun bingung. Dia cuma nunjuk ke 1 kursi kosong. Lah, dari tadi kan kalian berempat. Rian dan Bayu langsung nge-freeze. Yang duduk di sini cewek kan? Mereka berdua langsung nengok ke kursi yang biasa Putri dudukin. Ya, kosong. Gak ada siapa-siapa. Kemudian Rian dan Bayu noleh lagi ke si penjaga warung kopi. Tapi si penjaga warung kopi itu udah balik lagi ke mejanya. Dan di saat itu cuy, di meja kami, gelas kopi keempat itu masih ada, masih panas. Dan di permukaan kopinya terlihat pantulan. Bukan refleksi warung kopi, tapi refleksi lorong rumah sakit dengan 1 bed pasien yang didorong keluar. Suasana di warung kopi itu makin gak enak. Udaranya terasa makin dingin. Dan kemudian gue nanya pelan, jadi ini gak selesai? Rian cuman bisa geleng dan ngejawab,
Enggak. Bayu kemudian membuka HP-nya dan nunjukin sesuatu ke gue. Grup WhatsApp lama. Waktu kami bekerja di rumah sakit, isinya nama-nama staf shift malam. Dan satu persatu statusnya tuh berubah. Nonaktif, pindah, tidak dapat dihubungi. Dan yang terakhir, nama si Putri dan statusnya pasien tetap. Dan waktu gue dengar itu, gue pun langsung merinding. Dan gue coba bertanya, hah? Pasien tetap? Rian ngomong pelan. Kita pernah cek arsip lama. Dan Rian pun ngeluarin foto lama. Foto rumah sakit itu 15 tahun yang lalu. Ada sebuah berita kecelakaan. Lift jatuh di saat shift malam. 4 staf hilang. Dan di saat gue ngeliat foto staf yang hilang, di antara 4 orang tersebut, salah satunya foto si Putri. Tapi foto itu tertulis tahun 2009. Bayu kemudian membisik pelan. Dia itu nggak pernah mulai kerja bareng kita. Dia itu sudah di sana duluan. Suasana langsung sunyi seketika. Dan tiba-tiba Rian ngomong makin pelan. Dan tiap beberapa tahun dia itu cari shift pengganti. Berarti sekarang Sekarang tinggal nunggu siapa yang dipanggil duluan. pas gue pulang dan gue udah nyampe rumah. Di saat gue nutup pintu kamar, HP gue bunyi. Dan saat gue lihat, ada sebuah notifikasi. Ada chat WA dari nomor tidak dikenal. Selamat datang di shift malam Anda. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the